Kiranya pada hari ini kita menerima wahyu secara langsung dari Tuhan mengenai pembawa senjata. Saya percaya tanpa pewahyuan Roh Kudus, kita yang sudah memiliki banyak pengetahuan firman, sukar bagi kita untuk berubah. Tetapi dengan pewahyuan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Ketika Roh Kudus mewahyukan kepada kita, mata kita dibukakan. Seorang hamba Tuhan menjelaskan kepada saya mengenai firman Tuhan. Dia berkata, tahukah kau bahwasanya mengerti firman Tuhan adalah seperti mengupas bawang? Saya bilang, apa maksudnya? Kau kan perempuan, tentunya kau tahu apa itu mengupas bawang. Saya bilang, tentu saja. Apa itu rupanya, katanya. Saya jawab, bawang itu banyak kulitnya, banyak lapisannya. Apalagi kalau bawang merah. Dan kalau kita buka, terasa pengaruhnya. Sampai mata kita bisa menangis. Dia bilang, begitulah saya anggap dengan firman Tuhan. Pertama kali kita dengar, kita hanya mendapat pewahyuan pada lapis yang pertama. Tapi kalau terus kita renungkan, kita bisa mendapat pewahyuan yang lebih dalam. Lebih terang, lebih jelas. Kita membuka lapisan-lapisan berikutnya sampai kepada intinya. Saya sungguh berdoa melalui summit kita bukan hanya untuk topik excellent, tapi untuk semua topik. Freedom from curse, restoration, excellent, evangelism. Kiranya Roh Kudus yang mewahyukan kepada kita masing-masing apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah hari ini kita melihat dahulu fungsi-fungsi mengenai pembawa senjata. Saya rindu supaya saudara membiarkan Roh Kudus menghidupkan hati saudara untuk menyingkapkan di mana kita telah gagal mengalir bersama dengan pemimpin-pemimpin rohani kita. Kiranya hari ini kita membuat komitmen untuk membebaskan diri kita dari pemberontakan, dari ketidaksetujuan, dari persaingan, dari tidak mengampuni. Sebaliknya kita membuat komitmen untuk setia menempati tempat kita sebagai armor bearer di dalam tubuh Kristus. Dan kita sudah belajar bahwasanya pemberontakan, ketidaksetujuan, persaingan, tidak mengampuni sebenarnya adalah kutuk dosa. Dan kita mau bebas dari kutuk dosa. Fungsi utama seorang pembawa senjata adalah pelayanan. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8 saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Fungsi utama pembawa senjata adalah pelayanan. Dengan kata lain, pelayan. Kalau bahasa Alkitabnya hamba. Dan lagi-lagi Alkitab menerangkan dengan jelas teladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah hamba yang sejati, hamba yang sempurna. Walaupun dalam rupa Allah, dia sendiri memilih mengambil rupa seorang hamba. Dan merendahkan dirinya lalu taat. Bapak Ibu, kita selalu punya pilihan. Tidak peduli betapa sulitnya pun suatu situasi, seakan-akan menunjukkan kepada kita, tidak ada pilihan, memaksa kita untuk melakukan hal tersebut walaupun itu salah. Jangan pernah tertipu, dalam setiap situasi yang sulit, kita tetap punya pilihan. Dan biarlah pilihan kita adalah pilihan yang benar. Tuhan Yesus di Getsemani juga punya pilihan. Dia punya pilihan untuk menolak cawan itu. Dia punya pilihan untuk membiarkan manusia binasa dan kembali ke sorga. Tetapi dia memilih untuk mengerjakan kehendak Bapa. Lalu ia mati bagi kita. Mari kita pilih untuk benar-benar melakukan tugas pembawa senjata yang excellent. Bukan yang 10% baik. Bukan yang 50% baik. Tetapi yang 100% baik.
Saya tidak mengatakan kita harus dalam satu hari ini, ketika kita mengetahui, maka otomatis kita diharuskan untuk sempurna 100%. Tidak. Tetapi kita tahu apa yang menjadi standar kita. Dan kepada itulah kita membandingkan diri kita, yakni kepada standar firman. Kita tidak membandingkan diri kita kepada orang lain dan berkata, dibandingkan dengan dia, saya sudah sangat patuh. Dibandingkan dengan mereka, saya sudah sangat baik. Tidak, tetapi kita membandingkan diri kita sebagai seorang pembawa senjata menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama sekali, tugas seorang pembawa senjata yang excellent dikatakan, kita harus memberikan kekuatan kepada pemimpin kita. Ketika kita hadir sebagai seorang pembawa yang sejati, kita menunjukkan satu sikap yang penuh iman dan penuh damai. Matius 5 mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Saya rindu dan saya percaya, bahkan saya telah melihat Bapak Ibu Saudara telah melakukannya dengan sangat baik kepada Bapak kita, Pak Munte. Di mana dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, kadang hanya 5 menit, kadang di waktu yang lain bisa lebih lama, saya melihat berulang kali saudara sungguh berusaha untuk menunjukkan satu sikap iman dan satu sikap yang penuh dengan damai. Dan untuk itu saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada saudara. Dan saya mendorong saudara untuk tidak kehilangan kebiasaan yang baik itu. Amin. Amin. Maka saudara akan mendapati dalam sidang saudara, ketika saudara bicara, anak buah saudara, asisten saudara, PKS saudara juga memberikan sikap yang sama. Karena kita sama-sama tahu sungguh melelahkan. Apabila baru bertemu 5 menit, mereka penuh dengan sikap bersungut-sungut. Mereka masing-masing sudah mempunyai agendanya. Kita datang dan membuat satu pertemuan dalam sidang kita masing-masing, katakanlah pertemuan khusus pemimpin sektor atau pemimpin wilayah pada hari libur. Kita sungguh berharap pada hari libur itu akan terjadi peneguhan, akan terjadi kekuatan. Tetapi rupanya pemimpin wilayah kita atau pemimpin sektor dan pemimpin KKS kita mempunyai rencananya sendiri. Dia sudah berpikir, saya punya banyak poin untuk dituntut kepada gembala saya. Maka hadirlah kita, mereka bicara dengan banyak penuntutan, kita pulang dari pertemuan itu dengan lelah. Mari kita tidak melakukan hal yang sama kepada pemimpin kita. Maka kita akan menuai hal yang sama.